Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu. Salam Rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman Jos ND 09. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di episode kali ini saya membuat menyampaikan apa yang harus saya sampaikan buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, menyampaikan apa lagi tentang babakan. Di sini masih di tema ya. Kalau saya kan di sini harus mau menyampaikan apa lagi tentang Ratu Hadil, Satria Biningit, Bocah Angon, karena apa yang menjadi sebuah proses perjalanan itu sudah sering saya sampaikan mungkin di konten-konten kami. Juga di situ ada konten-konten yang mungkin masih saya simpan, juga nanti pasti akan saya tayangkan lagi. Satria Biningit, kalau kita bicara Satria Biningit tidak akan ada habisnya. Kita bicara Satria Biningit itu dari dulu. Satria Biningit itu memang ada ya. Tapi Satria Biningit itu juga di alam gaib. Kalau di dunianya juga itu kan menitis ya, karena itu juga di konsep Putra Batara Indra atau semua. Karena kalau kita bercerita tentang babakan itu nggak ada selesainya, tapi sistemnya itu sudah berjalan. Apa yang menjadi perjalanan itu semua karena perjalanan itu sangat dilindungi, banyak yang mau menggagalkan apa yang menjadi misi, menjadi cita-cita para leluhur Nusantara. Nah, kalau kita bicara Satria Biningit, banyak para satria yang saat ini terpingit. Buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, para kesatria di situ yang terpingit, yang selalu mencari jati diri, selalu berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara ini, buat Nusantara. Jadi di episode kali ini saya menyampaikan di video kali ini karena di situ para Pandawa 5. Kalau kita bicara tentang para Pandawa itu dulu dibuang, dipingit di alas Purwo pada waktu dibuang semua para Pandawa. Itu saat ini juga ada hubungan, karena kalau kita bercerita tentang Satria Biningit atau apapun itu kan urusannya sama para dewa, sama cahaya para dewa. Boleh dibilang juga dewa berbadan manusia. Itu kan kalau kita bicara dewa berbadan manusia Satria Biningit atau Putra Batara Indra. Nah, itu juga kalau di Pandawa itu juga ada hubungan dengan perjalanan di situ Wurukudara ya. Raden Wurukudara, Bima Suci, karena dalam alam semuanya ini lagi dalam babakan penyucian apa yang menjadi perjalanan ini sendiri. Alam mau seperti apa, alam mau gonjang ganjing, dan alam mau seperti apa juga memang alam itu menyeimbangkan alamnya itu sendiri, karena alam itu kan juga hidup seperti kita alam manusia yang menjaga alam, yang menjaga gunung, yang menjaga laut, yang menjaga bumi. Ini juga ada yang ngomong, ada sang pemomongnya. Kita juga sebagai para pejalan, para pelaku spirit, apapun bangkitan spiritual Nusantara ini, kita juga selalu mentransfer energi yang positif ya. Mungkin kayak saya pun juga masih selalu banyak salah,
dalam tutur kata kami menyampaikan tentang perihal babakan perjalanan itu. Tapi insya Allah masih tetap berjalan, masih selalu berjalan apa yang menjadi tugas-tugas kami. Jadi saat ini saya tidak bicara tentang di situ Satrio Biningit. Kalau kita bicara Satrio Biningit seperti tadi nggak ada habisnya. Satrio Biningit itu seperti apa dan kaya opo itu Satrio Biningit, yaitu udah sistemnya sudah berjalan. Ya, tidak usah ditunggu seperti apa munculnya Satrio Biningit. Kita pun bisa menjadi para kesatria. Biningit itu adalah apa namanya? Kita yang selalu mempunyai tujuan yang baik, niat baik, yang mulia. Jadi kalau kita bicara Satrio Biningit atau Ratu Adil apapun, jangan yang ditunggu cuma hartanya saja. Seperti itu. Meskipun tidak munafik, kita hidup di alam dunia ini butuh sanggup, butuh bekal buat kita berjalan, buat apa namanya, biaya hidup. Itu manusiawi. Dalam babakan saat ini para Pandawa itu saat-saat mau bertemunya Yudhistira sama Raden Werkudara. Siapa di situ yang mempunyai lagu Yudhistira juga sudah berjalan. Nah itu kalau di saat ini di apa namanya babakan perjalanan kita para Pandawa ya, Pandhawa 5 ya. Mau bertemunya Yudhistira sama Raden Werkudara. Nah itu juga di para Satria Biningit, kayak Raden Werkudara itu juga Satria Biningit. Yudhistira juga para kesatria Biningit. Tapi kalau Yudhistira kan dalam peperangannya itu kan politiknya, ilmu politiknya nggak bisa ditebak apa yang menjadi perjalanan. Sangat cerdas Yudhistira itu. Nah itu kalau Werkudara kan ya, ibaratnya poin-poin apa anane, kalau Werkudara kan bras-bras seperti itu. Nah itu masih dalam babakan itu, mau bertemunya Yudhistira sama Raden Werkudara. Ini dalam perjalanan Pandawa. Itu yang pernah karena Raden Werkudara itu kan juga terbingit di alas Purwo. Terbingit. Jadi insya Allah kita selalu berdoa yang terbaik buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, semua dimudahkan apa yang menjadi perjalanan panjenengan semua, dan saya juga selalu minta doanya agar semua dimudahkan. Insya Allah selagi kita mempunyai tujuan baik, mempunyai niat baik, dan mempunyai tugas di situ, semua pasti diberi kemudahan. Karena buat para pejalan semuanya itu kalau ditugaskan Gusti Allah memantar alam ini memang sangat berat dari segi apapun, tapi insya Allah memang sudah menjadi titah lampah. Insya Allah semua akan diberi kemudahan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, inti dari episode kali ini. Ini saat-saat ya nggak tahu ya, semoga cepat atau seperti apa bertemunya Yudhistira Raden Werkudara. Itu juga para satria Biningit. Kalau kita bicara Satria Biningit itu ya sebelum ada manusia bumi, sebelum ada Adam, itu sudah ada Satria Biningit. Itu sudah sangat luas, sangat sangat jauh sekali eranya. Bahkan sebelum Atlantis ya, itu juga udah ada Satria Biningit. Jadi babakan-babakan itu nanti bisa saya sampaikan. Insya Allah semua diberi kemudahan
selalu diberi kesehatan, tetap berjalan. Dan jika saya banyak salah tutur kata, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.